Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Ibu Triana dalam kelas kimia. Pagi ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Semoga pagi ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat mengikuti pembelajaran. Oke, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur modern, yaitu pengelompokan unsur-unsur ke dalam sebuah tabel. Jadi dalam sistem periodik ini unsur-unsur terbagi menjadi dua bagian yang kita sebut dengan golongan. Golongan itu adalah unsur-unsur yang terletak dalam satu kolom dari atas ke bawah ya dengan posisi vertikal. Kemudian ada bagian yang kita sebut dengan periode, yaitu bagian yang horizontal dari kiri ke kanan. Terdapat dua buah golongan dalam sistem periodik ini. Yang pertama adalah golongan utama atau golongan A yang terdiri dari 1A, 2A, kemudian 3A hingga golongan 8A. Yang kedua adalah golongan transisi atau golongan B yang terdiri dari golongan 1B, golongan 2B, 3B hingga golongan 8B. Untuk periode dalam sistem periodik ini terdapat 7 periode. Dimulai dari yang paling atas yaitu periode 1, periode 2, periode 3 hingga periode ke-7. Oke, diingat kembali unsur-unsur terbagi dalam golongan dan periode. Unsur dalam satu golongan itu memiliki kemiripan sifat, baik sifat kimia ataupun sifat fisik. Sedangkan unsur yang berada dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi kalau kalian perhatikan, unsur yang memiliki nomor atom terendah yaitu hidrogen, yaitu 1, dilanjutkan ke helium, nomor atom 2, kemudian 3, di bawahnya hidrogen, dilanjutkan 4, dan seterusnya. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur tersebut, baik dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Sifat keperiodikan unsur yang akan kita pelajari adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, kita mulai untuk sifat yang pertama, yaitu jari-jari atom, atau kita simbolkan dengan R kecil. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Jika saya gambarkan akan tampak seperti ini. Jadi jari-jari itu menunjukkan jarak dari inti atom menuju elektron di kulit terluar. Itu adalah jari-jari atom. Perlu kalian ingat bahwa di dalam inti atom itu terdapat proton yang bermuatan positif, sedangkan pada kulit atom itu terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Sehingga
terdapat interaksi tarik-menarik antara proton dengan elektron. Oke, berikutnya kita akan mereview kembali tentang bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan teori Niels Bohr. Konfigurasi elektron sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu menunjukkan susunan elektron dalam kulit atom. Ingat bahwa elektron selalu terisi dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti atom atau kulit dengan energi yang paling rendah. Kemudian tiap kulit atom itu maksimal terisi elektron sebanyak 2n kuadrat, di mana n itu menunjukkan kulit ke-1, 2, dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron di kulit terluar yang kita sebut elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8 elektron. Oke, sehingga untuk kulit pertama atau kulit yang paling dekat dengan inti maksimal hanya terisi 2 elektron sesuai dengan rumus 2n kuadrat. Untuk kulit kedua maksimal berisi 8, kulit ketiga maksimal 18 elektron, 4, 32 elektron, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat keperiodikan unsur? Sebelum kita menuju ke situ, mari kita belajar menentukan letak golongan dan periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron Niels Bohr. Golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Sedangkan periode itu ditunjukkan oleh jumlah kulit atom. Sebagai contoh, saya memiliki unsur natrium dengan nomor atom 11. Maka konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama terisi 2 elektron, kulit kedua 8, dan kulit terakhir berisi 1 elektron. Sehingga memiliki total elektron sebanyak 11. Dari konfigurasi elektron ini dapat kita tentukan natrium akan berada di golongan 1A. Mengapa? Karena golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Sedangkan periodenya berada di periode ketiga karena natrium memiliki 1, 2, 3 buah kulit. Maka dapat kita simpulkan natrium berada di golongan 1A periode 3. Coba kita lihat. Ini dia, natrium berada di golongan 1A periode ke-3. Begitu cara menentukan letak unsur berada di golongan dan periode berapa berdasarkan dengan konfigurasi elektronnya. Perlu diingat, cara ini hanya berlaku untuk unsur-unsur golongan utama atau golongan A saja. Cara konfigurasi elektron Niels Bohr tidak dapat digunakan untuk unsur-unsur golongan transisi atau golongan B. Sehingga sifat keperiodikan unsur yang kita bahas hanya terbatas sementara untuk golongan utama saja. Selanjutnya kita kembali pada sifat jari-jari. Ibu akan menunjukkan beberapa unsur yang berada di golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kita cek konfigurasi elektron masing-masing. Litium
21, natrium 281, kalium 2881. Ingat, kenapa saya isi 2881? Karena untuk kulit terluar ya itu tidak boleh lebih dari 8. Ya. Jadi kulit pertama kita isi 2 maksimal, kulit 2 kita isi 8 elektron. Sisa elektron yang belum masuk adalah 9 elektron, namun tidak bisa kita isikan di kulit terakhir. Nah, sesuai dengan aturan Niels Bohr, Ibu akan tunjukkan. Nah, 9 itu berada antara 8 dan 18. Maka kulit berikutnya silahkan isi dengan 8 elektron. Ya. Kemudian 1 elektron sisanya diletakkan di kulit terakhir. Untuk rubidium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18. Sisa 9, namun tidak boleh kita taruh di kulit terluar karena tidak boleh lebih dari 8. Maka kulit keempat kita isi 8 dan kulit terakhir kita isi 1 elektron. Sedangkan cesium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, kulit ketiga masih bisa diisi penuh yaitu 18 elektron. Nah, sisa elektron yang belum masuk adalah 27 elektron. Nah, itu tidak boleh kita isikan di kulit terakhir. Nah, karena 27 berada di antara 18 dan 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron. Ini. Sisa 9 juga tidak boleh di kulit terluar, maka kulit kelima diisi 8 elektron dan kulit terakhir 1 elektron. Setelah kalian perhatikan konfigurasi elektron, maka kelima unsur ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki elektron valensi sebesar 1. Oleh karena itu, unsur-unsur ini diletakkan di golongan 1A. Dengan kata lain, kelima unsur ini memiliki sifat yang mirip. Nah, jika kita lihat jumlah kulit atomnya, litium memiliki 2 buah kulit, natrium 3 buah kulit, kalium 4 kulit, rubidium 5, dan cesium 6 buah kulit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar karena jumlah kulitnya semakin bertambah. Jadi diingat ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Hal ini tidak hanya berlaku untuk golongan 1A, namun berlaku untuk semua golongan A yang lain. Oke. Bagaimana jika kita meninjaunya dalam periode? Ibu akan berikan contoh unsur-unsur yang terletak pada periode yang sama, yaitu unsur litium, berilium, hingga unsur neon. Jika kita lihat nomor atomnya, maka bisa kita tentukan konfigurasi litium 21, berilium 22, boron 23, 24, 25, oksigen 26, fluor 27, dan neon 28. Persamaan dari konfigurasi elektron unsur-unsur ini adalah semuanya memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 2 buah kulit. Oleh karena itu,
unsur-unsur ini diletakkan pada periode kedua. Kemudian jika kita analisa kembali dari kiri ke kanan dalam satu periode ternyata memiliki jumlah kulit atom yang sama. Namun jika kita perhatikan dari kiri ke kanan jumlah muatan inti atau jumlah proton itu bertambah yang dapat kita lihat dari nomor atomnya. Karena jumlah protonnya bertambah, maka gaya tarik proton positif dan elektron negatif, gaya tariknya akan semakin kuat. Dengan gaya tarik yang makin kuat dan jumlah kulit atomnya sama, otomatis jari-jari atom akan semakin kecil. Jadi kita bayangkan saja 3 buah proton menarik elektron ya dibandingkan dengan 10 buah proton. Otomatis gaya tariknya lebih kuat yang 10 proton. Dan jumlah kulitnya sama. Karena gaya tariknya makin kuat, otomatis jari-jarinya nanti akan semakin kecil dari kiri ke kanan. Maka kesimpulannya bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini tidak hanya berlaku di periode 2, namun berlaku untuk semua periode secara umum. Maka untuk jari-jari atom dapat kita simpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom akan semakin besar. Ya. Namun dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Ini ya. Ini adalah sifat keperiodikan unsur yang pertama. Contoh soal. Terdapat 3 buah unsur, ya, 3 buah unsur X, Y, dan Z. Urutkanlah unsur-unsur di atas berdasarkan jari-jari atom dari yang paling besar. Langkah pertama tentunya kalian perlu menentukan konfigurasi elektron masing-masing sebagai berikut. Dari konfigurasi elektron ini maka kalian bisa menentukan bahwa X di sini berada di golongan 2A periode ketiga. Ya, kenapa dia golongan 2A? Karena elektron valensinya 2 dan memiliki jumlah kulit sebanyak 3, maka dia berada di periode ketiga. Sedangkan Y termasuk golongan 2A periode keempat. Untuk Z termasuk golongan yang berada di golongan kelima dan periode ketiga. Dari konfigurasi elektron ini dapat kalian lihat bahwa X dan Y berada di golongan yang sama, yaitu golongan 2A, sedangkan X dan Z berada di periode yang sama, yaitu periode ketiga. Maka jika kita susun unsur-unsur ini sesuai dengan letaknya dalam tabel periodik, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Unsur di golongan 2A ada X dan Y. X di periode 3, Y di periode keempat. Kemudian Z berada di golongan 5 berarti di sebelah kanannya. Berada di golongan 5A
periode ketiga. Golongan 5A periode ketiga. Nah, jika kalian sudah mengetahui posisi unsur sesuai dengan golongan dan periode, maka dapat kita tentukan, ingat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Sehingga Y akan lebih besar dari X. Namun dalam satu periode, dari kiri ke kanan jari-jari makin kecil, sehingga X lebih besar jari-jarinya daripada Z. Maka dapat kita tentukan jari-jari yang paling besar adalah Y, kemudian X, dan yang paling kecil adalah Z. Beginilah cara menentukan jari-jari atom suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Berikutnya sifat yang kedua adalah energi ionisasi atau EI. Adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom untuk melepaskan elektron valensi atau elektron di kulit luar membentuk ion positif. Jika kita gambarkan adalah sebagai berikut. Untuk melepaskan elektron di kulit terluar, atom membutuhkan energi. Nah, energi itulah yang disebut dengan energi ionisasi. Jika energi ionisasinya semakin besar, artinya atom itu akan sulit melepas elektron valensi. Namun, jika elektron ionisasi yang dibutuhkan kecil, artinya atom sangat mudah untuk melepas elektron valensinya. Ingat ya, EI semakin besar itu sulit melepas elektron, sedangkan energi ionisasi kecil artinya mudah untuk melepas elektron valensi. Sekarang, bagaimanakah energi ionisasi dalam satu golongan? Nah, untuk menentukan sifat keperiodikan unsur yang lain, jari-jari menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Dalam satu golongan, kalian tahu bahwa dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sehingga gaya tarik proton dan elektron akan semakin lemah, menyebabkan elektron terluar atau elektron valensi akan semakin mudah dilepas. Karena makin mudah dilepas, maka energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepas elektron akan semakin kecil. Gitu ya, bisa dipahami? Oke. Bagaimana energi ionisasi unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan? Seperti yang kalian ketahui, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Hal ini menyebabkan gaya tarik proton dan elektronnya akan semakin kuat. Sehingga elektron valensi akan semakin sulit untuk dilepas, menyebabkan energi yang dibutuhkan atau ionisasi melepas elektron yang dibutuhkan akan semakin besar. Sehingga dapat kita simpulkan, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung semakin kecil. Ini adalah data energi ionisasi. Dapat kalian lihat dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Baik golongan 1A dan golongan yang lain. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya,
Jika kalian perhatikan, energi ionisasi yang dibutuhkan itu semakin besar, cenderung untuk semakin besar. Oke, contoh soal yang kedua. Terdapat 3 buah unsur A, B, dan C. Urutkanlah unsur-unsur di atas berdasarkan kenaikan energi ionisasinya. Berarti kalau kenaikan, maka kalian susun dari energi ionisasi paling rendah ke energi ionisasi paling tinggi. Langkah pertama, tentukan konfigurasi elektron masing-masing. Kemudian tentukan letak golongan dan periodenya. A berada di golongan 1A, periode 1A ya, periode keempat, 1, 2, 3, 4 kulit. B berada di golongan 1A, periode ketiga. Sedangkan C berada di golongan 3A, periode ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan A dan B berada di golongan yang sama, sedangkan B dan C berada di periode yang sama. Jika kalian gambarkan sesuai dengan letaknya dalam tabel, maka dapat kita gambarkan sebagai berikut. B dan A di golongan yang sama, B dan C di periode yang sama. Maka unsur yang memiliki energi ionisasi paling kecil ya sesuai dengan kesimpulan sebelumnya, yaitu dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil, dari periode kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Maka kita simpulkan energi ionisasi yang paling kecil adalah energi ionisasi A, karena A memiliki jari-jari yang paling besar. Kemudian B, dan yang paling besar energi ionisasinya adalah C, karena C memiliki jari-jari yang paling kecil. Demikian cara untuk menentukan sifat keperiodikan unsur, jari-jari, dan juga energi ionisasi. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar dan energi ionisasi semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil dan energi ionisasi semakin besar. Untuk memahamkan kalian terhadap materi ini, silakan kalian coba 2 buah latihan soal ini. Kalian kerjakan dan diupload di KI 3. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan melalui chat WA. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.